Oke, jadi di sini kita punya bola pejal dengan muatan rho. Rho itu berarti rapat muatan per volume gitu ya. Bola ini jari-jarinya R. Habis itu kita disuruh mencari beda potensial dari titik, misalnya titik C dan titik D. Titik C itu berada di setengah R dari pusat bolanya. Kalau titik D itu ada di 3/4. Ini setengah, terus ini 1/4 gitu ya. Ini setengah, C itu jaraknya setengah dari pusat, D itu jaraknya 3/4 dari pusat. Kita disuruh cari potensial di C sama potensial di D itu berapa selisihnya. Itu berapa? Oke, kita akan manfaatkan persamaan ini. Jadi VB min VA itu sama dengan negatif integral E.dl. Oke, jadi kalau kita mirip-miripin sama formula ini ya, nanti akan jadi VC min VD sama dengan minus dari B-nya jadi C, A-nya jadi D. Oke, ini. Betul nggak? Dari D ke C. Jangan gitu deh, biar enak nih. Ini nanti akan bingung tandanya, gini aja. Kita balik dulu, VD min VC. Berarti ini dari C ke D. E.dl gitu ya. Harusnya kayak gitu. Nah sekarang untuk cari integral ini berarti kita cari E dulu. Tadi kita udah lihat di cara mencari medan di sebuah bola pejal pakai hukum Gauss ya. Aku ulangin sedikit lagi. Misalnya ada bola, kita disuruh cari medan di posisi R gitu ya, dari pusatnya. Bikin permukaan Gauss, integral tertutup E.dA sama dengan Q in per epsilon 0. Karena E-nya konstan, E-nya uniform di sepanjang permukaan Gauss, kita bisa keluarkan. Berarti tinggal integral tertutup dA atau itu luas permukaan dari permukaan Gauss, yaitu 4πr kecil kuadrat. Q yang dilingkupi berarti cuma yang ada di dalam sini. Itu adalah rho kali 4/3 πr pangkat 3 per epsilon 0 gitu ya. Jadi kita dapat E-nya rho R per 3 epsilon 0. Jadi ini kita bisa isi dari C ke D, rho R per 3 epsilon 0 dl. dl itu maksudnya adalah jalan yang ditempuh dari C ke D. Dalam hal ini, C ke D itu kan kamu nempuh lintasan ini ya. Jadi kayak kita integralkan dia terhadap perubahan searah ini gitu. Atau dalam konteks ini maksudnya itu dr. dl-nya itu sama seperti dr. Karena kita jalannya itu radial keluar kayak gitu. Oke, jadi batas C sampai D-nya itu kita ganti dari C-nya itu setengah R, D-nya itu 3/4 R. Kayak gitu. Jadi ini negatif. Rho RDR itu diintegralkan langsung aja ya. Jadi rho R kuadrat per 6 epsilon 0. Masukkan batasnya. Maka akan kita dapatkan min rho per 6 epsilon 0. 9/8. Sorry, 9/16 dikurangi 1/4. Atau 9/16 dikurangi 4/16. 5/16 ya. Kayak ini. Jadi VD min VC itu negatif rho kali 5/6 epsilon 0 kali 16. Betul nggak? Ada yang salah nggak? Oh, kurang ini ya. Kurang R kuadrat. Jadi selisih potensial di D dan C itu besarnya segitu. Itu cara mencarinya. Kalau kita cocokkan, ini kan medannya keluar ya. Ini kan rho ini kita anggap positif, berarti medan itu keluar sana.
arah perbesaran. Jadi makin kecil potensial, berarti benda itu kan bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah gitu ya. Jadi kalau kamu jalan searah medan, potensialnya makin kecil, harusnya kayak gitu. Jadi misalnya kalau kamu, ini kan medannya keluar. Jadi kalau kamu jalan keluar, itu medan, kan searah medan tuh. Itu harusnya potensialnya makin kecil. Ya, karena kalau kamu taruh muatan Q di situ, dia akan jalan aja sesuai medannya gitu kan. Kita cocokin apakah D itu lebih kecil daripada C. Potensial D itu lebih kecil daripada C. Jawabannya iya ya. Potensial D itu lebih kecil dari C karena VD kurangi VC itu negatif. Jadi ini medannya keluar. Bingung nggak keluar kenapa? Karena ini muatannya positif ya. Muatan positif itu kan medannya keluar. Ini medannya keluar, terus kalau kamu jalan searah medan, itu potensialnya pasti turun. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai situ? Ya, itu cara pakainya.